Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Rizky Ganda Pratama dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2023, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, di sini aku akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peran Guru Penggerak dalam Pendidikan Merdeka Belajar di Indonesia. Nah, apa sih latar belakang dari peran guru penggerak pendidikan Merdeka Belajar di Indonesia? Nah, pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menetapkan pendidikan Merdeka Belajar sebagai salah satu kebijakan utama. Kebijakan ini dirancang untuk menangani masalah yang muncul selama revolusi industri 4.0 yang mengharuskan perubahan besar dalam sistem pendidikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pendidikan yang lebih berfokus pada peningkatan potensi siswa secara kontekstual, menyeluruh, dan inovatif. Akibatnya, konsep guru penggerak diperkenalkan sebagai sebuah paradigma baru dalam profesi guru. Guru penggerak harus memiliki kemampuan untuk membuat pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berfokus pada keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kerja sama tim, dan komunikasi. Nah, tujuan penelitiannya adalah yang pertama, untuk dapat membuat dan menerapkan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan pada abad ke-21 dalam konteks belajar merdeka. Nah, yang kedua, untuk dapat menguasai kesulitan yang dihadapi oleh guru penggerak saat menerapkan pendekatan pembelajaran yang inovatif yang berfokus pada peningkatan potensi siswa secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk mengetahui cara guru penggerak dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri selama proses pembelajaran. Nah, permasalahannya adalah yang pertama, dalam konteks pendidikan merdeka, bagaimana peran guru penggerak dalam menciptakan dan menerapkan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan. Apa saja kendala yang dihadapi guru penggerak saat menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif yang berfokus pada meningkatkan semua potensi siswa. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, bagaimana guru penggerak dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Manfaat penulisannya adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang konsep guru penggerak. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan strategi penerapan. Yang ketiga, untuk mendorong dan menyebarkan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Nah, di sini kita akan membahas tiga materi, yaitu yang pertama ada Merdeka Belajar. Kebebasan itu sendiri adalah masalah utama di dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah, banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat yang telah bergerak dan memprotes untuk mencari kebebasan atau merdeka. Literatur kebebasan selalu membahas belajar dalam konteks pendidikan. Menurut Colin Langsher, seorang profesor di University of Auckland, kebebasan atau merdeka dan pembelajaran telah dikaitkan dalam filsafat dan teori pendidikan dalam tradisi barat sejak zaman Yunani, dan sangat penting dalam debat pendidikan pada abad ke-21. Belajar secara mandiri bukanlah ide baru di dunia pendidikan. Konsep ini telah lama diterapkan di negara-negara lain di seluruh dunia, seperti Amerika Serikat, Brazil, dan Filipina. Setelah Nadiem Makarim terpilih sebagai Menteri Pendidikan, ide belajar bebas telah muncul di Indonesia. Konsep ini didasarkan pada konsep kemerdekaan berpikir, yang dimaksudkan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tanpa dibebani dengan pencapaian nilai atau skor tertentu. Menurut Association of American College dan University, atau AAC-NU, kebebasan akademis tidak hanya menyiratkan kebebasan dari batasan, tetapi juga kebebasan bagi pengajar dan mahasiswa untuk bekerja dalam komunitas ilmiah, untuk mengembangkan kualitas intelektual dan pribadi yang dibutuhkan warga negara dalam demokrasi yang dinamis dan dalam ekonomi yang kuat. Ada beberapa prinsip pendidikan menurut Nadiem Makarim. Yang pertama adalah kebijakan untuk menghentikan ujian sekolah yang memenuhi standar nasional. Ujian sekolah berstandar nasional terakhir akan dilaksanakan pada tahun 2020.
sesuai dengan amanat Nadiem Makarim dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019. Ujian sekolah dikembalikan pada esensinya bahwa mereka dilakukan oleh guru dan sekolah, sehingga sekolah yang bertanggung jawab atas kelulusan dan siswa di akhir jenjang. B. Survei karakter dan tes kompetensi minimum diganti dengan ujian nasional. Pelaksanaan ujian nasional terakhir dilakukan pada tahun 2020, menurut keputusan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan. Untuk tahun 2021, penilaian asesmen kompetensi minimum atau AKM dan survei karakter diganti dengan sistem baru. Dalam ujian kompetensi minimum atau AKM, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan berliterasi dan numerik. Pelaksanaan ujian nasional terakhir dilakukan pada tahun 2020. C. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, guru harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pelaksanaan pembelajaran terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah yang diambil, evaluasi yang mencakup evaluasi kognitif, efektif, dan sikap. Pembahasan yang kedua yaitu guru penggerak. Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan pembelajaran merdeka dengan guru penggerak. Untuk menjadi guru penggerak dalam belajar mandiri, seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mendorong siswanya dan memikirkan secara kritis dan membuat ide-ide baru. Sebagai bagian dari pembelajaran merdeka, guru penggerak harus memiliki kemampuan untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan demikian, Profil pendidikan pelajar Pancasila dilaksanakan sesuai dengan harapan. Guru penggerak adalah kunci transformasi pendidikan mereka, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim. Guru penggerak tidak hanya mengikuti rencana pelajaran, tetapi mereka juga berusaha untuk mengubah tugas-tugas kelas untuk memenuhi profil siswa Pancasila. Siswa yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak yang mulia, lebih kreatif, mampu bergotong royong, berpikir kritis, dan mandiri. Menjadi guru penggerak membutuhkan lulus seleksi dan mengikuti kursus selama 9 bulan. Hasil pendidikan atau pelatihan program guru penggerak adalah yang pertama, guru memiliki kemampuan yang mandiri dan bebas untuk mengembangkan kompetensinya sebagai pendidik dan mampu mendorong rekan guru yang lain untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas output pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan visi sekolah dan sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka, guru harus mampu berpihak pada siswanya dalam pembelajaran merdeka belajar. Yang ketiga, untuk meningkatkan pendidikan sekolah, guru harus mampu berinovasi dan bekerja sama dengan orang tua dan komunitas untuk menumbuhkan sikap mandiri dan jiwa kepemimpinan. Yang keempat, guru harus memiliki kepribadian yang baik. Seorang guru diharapkan memiliki kematangan emosional, baik secara moral maupun spiritual, untuk bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang sesuai dengan standar etika masyarakat yang berlaku. 5. Guru harus memiliki kemampuan dan mengelola pembelajaran dengan berpusat pada peserta didik dengan membangun hubungan yang baik dengan orang tua peserta didik. Yang terakhir ada peran guru penggerak dalam Merdeka Belajar. Peradaban 5.0 dan revolusi industri 4.0 telah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, menyebabkan pergeseran teknologi dan inovasi termasuk di bidang pendidikan. Di era disrupsi teknologi saat ini, sumber belajar dan data sangat mudah untuk diperoleh. Ini membuat guru sangat sulit. Meskipun demikian, teknologi yang canggih tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran seorang guru, karena teknologi merupakan produk dari otak manusia yang kemampuan untuk salah dan keliru. Guru harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Guru harus mampu menerima perubahan dengan membimbing dan mengarahkan siswa untuk siap menghadapi variasi, terutama dalam era industri 4.0. Untuk menghadapi era industri 4.0, guru harus mampu mengubah cara berpikir mereka. Mereka harus memiliki visi ke depan untuk membuat pembelajaran yang lebih baik. Kualitas guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik adalah yang penting untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Berikut peran-peran dari guru penggerak. Yang pertama, guru menjadi penggerak dalam komunitas belajar bagi koleganya di sekolah dan di wilayahnya.
Guru penggerak membantu rekan mereka mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, guru penggerak berfungsi sebagai katalisator perubahan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan siswa di institusi pendidikan. Yang keempat, untuk meningkatkan pembelajaran, guru penggerak harus dapat membuat ruang untuk berbicara dan bekerja sama dengan rekan guru dan pemangku kepentingan lainnya, baik di dalam maupun di luar sekolah. 5. Guru penggerak harus memandu proses pembelajaran dan menciptakan ekosistem pembelajaran yang nyaman dan damai. Yang keenam, guru penggerak harus selalu memperbarui untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang ketujuh, menjadi motivator. Guru membantu siswa dengan mendorong aktivitas belajar mereka. Nah, sekian presentasi dari saya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi saya. 1. Membuat dan menerapkan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berfokus pada keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, bekerja sama, dan komunikasi. Yang kedua, memfasilitasi pengembangan potensi secara menyeluruh dari semua aspek kognitif, keterampilan, minat dan bakat, dan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, selama proses pembelajaran, guru berfungsi sebagai motivator yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Oke, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata dan salah penjelasan. Saya Rizky Ganda Pratama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.